Ada orang masuk neraka, padahal dia ahli ibadah, rajin beribadah, rajin saum sunnah, rajin qiyamul lail. Tapi ia suka menyakiti hati orang lain. Suka menyakiti hati orang lain. Suka menghina, suka mencela, masuk neraka karena itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ahmaduhu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-firdawsal a'la minal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-firdawsal a'la minal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-firdawsal a'la minal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga al-firdaus yang tertinggi. Allahumma amin. Amma ba'd. Saudaraku, saudariku, se-Islam, se-akidah, seperjuangan yang kami cintai karena Allah. Kita saling mendoakan kebaikan selalu. Tadabbur singkat hadis taqwa. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik. Rawahul Bukhari. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang kamu. Surga itu lebih dekat kepadamu daripada tali sandalmu. Lebih dekat kepada kita semua daripada tali sandal kita sendiri. Wan naru mithlu dhalik, dan neraka itu begitu juga. Demikian pula dengan neraka. Neraka itu sangat dekat. Lebih dekat dari sandal kita, dari alas kaki kita. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Panduan pemahaman. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa surga dan neraka dua-duanya dekat. Surga dan neraka dua-duanya dekat kepada kita. Karena itu, di sini ada motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menggunakan kesempatan, mengambil peluang untuk masuk surga dengan amal sekecil apapun dan menjauhi dosa, menjauhi pelanggaran yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Sekecil apapun dosa dan pelanggaran itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk selalu berada di jalan surga dan menghindari dosa dan maksiat. Menghindari dosa dan maksiat. Yang kedua, di sini ada panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mempelajari amal-amal soleh, amal ibadah yang kita niatkan, kita persembahkan, kita harapkan agar mendatangkan rahmat Allah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Karena
Kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita juga mesti mempelajari dosa-dosa, kedurhakaan-kedurhakaan, sekecil apapun, karena itu bisa memasukkan kita ke dalam api neraka. Coba kita renungkan bahwa dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seseorang masuk surga karena ada gangguan di jalanan yang dia singkirkan. Lalu itulah yang menyebabkan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan rahmatnya, dengan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Ada orang masuk surga karena ranting pohon yang ada di jalan yang ia singkirkan, lalu dia masuk surga. Ada orang yang masuk surga karena memberi minum kepada anjing yang sedang kehausan, masuk surga dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini mesti kita pelajari dan mesti kita upayakan untuk mengambil semua kesempatan, menggunakan semua kesempatan, mengambil semua peluang untuk masuk surga melalui setiap amal sekecil apapun. Sebaliknya, dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwa ada orang masuk neraka karena menyiksa kucing, mengurung kucing dan tidak memberi makan kepada kucing sampai kucing itu mati. Masuk neraka karena itu. Masuk neraka karena itu. Ada orang masuk neraka padahal dia ahli ibadah, rajin beribadah, rajin saum sunnah, rajin qiyamul lail, tapi ia suka menyakiti hati orang lain. Suka menyakiti hati orang lain, suka menghina, suka mencela, masuk neraka karena itu. Ada orang masuk neraka karena satu kalimat yang diucapkannya, dan kalimat itu dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala, masuk neraka. Sangat mudah masuk surga, semudah masuk neraka. Masuk neraka juga mudah. Na'udzubillah. Karena itu kita mesti menggunakan kesempatan, mengambil semua peluang untuk senantiasa beramal, beribadah untuk masuk surga dan meninggalkan semua dosa sekecil apapun dengan niat, harapan, doa kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Adapun hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa surga itu diliputi dengan semua yang tidak kita senangi, semua yang berat, dan neraka itu dikelilingi dengan semua yang kita senangi. Dosa itu semua kita senangi, dan amal ibadah itu berat. Itu tidak bertentangan dengan hadis yang mulia ini. Tidak bertentangan. Oleh karena hadis yang menjelaskan bahwa huffatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi dengan semua yang tidak disenangi. Di situ ada motivasi untuk mujahadah. Di situ ada motivasi untuk mengalahkan hawa nafsu. Di situ ada motivasi untuk paksa diri beramal. Paksa diri beramal. Hadis yang mulia tentang surga itu dekat, surga itu mudah, itu menjelaskan bahwa kita bisa masuk surga dengan amal-amal kecil. Kita bisa masuk surga dengan amal-amal kecil, amal-amal yang ringan, dengan ucapan-ucapan yang baik. Yang penting kita fokus mau masuk surga. Kita fokus mau masuk surga. Ini juga memberikan panduan kepada kita agar kita beramal mau masuk surga, beramal mau menyelamatkan diri dari api neraka. Dan itu tidak bertentangan dengan tujuan beramal untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah. Karena kita masuk surga dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kita diselamatkan dari api neraka dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala.
panduan pengamalan. Pertama, kita mesti berusaha untuk mengamalkan amal-amal yang kecil-kecil, kelihatannya kecil. Kita mesti memuliakan amal-amal yang kelihatannya kecil. Menurut kita mudah, menurut kita kecil, tapi kita niatkan itu, mudah-mudahan itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Karena kita tidak tahu amal mana yang memasukkan kita ke dalam surga. Karena itu, amal-amal hati penting untuk kita amalkan selalu. Kerinduan pada surga, meniatkan amal untuk mendapatkan surga dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dua, kita dianjurkan untuk takut pada dosa, takut pada maksiat, sekecil apapun. Kita menghindari dosa dan maksiat. Dosa telinga, dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dosa keputusan, dosa perilaku, dosa akhlak. Jangan sepelekan dosa, sekecil apapun. Dan kalau kita terlanjur melakukan dosa, istighfar secepatnya. Tebus secepatnya dosa-dosa itu dengan amal-amal soleh. Sambil bermohon kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa yang kita telah lakukan karena kelalaian kita, karena kelemahan kita. Panduan penghayatan. Mari kita hayati amal-amal kita, taubat-taubat kita, pelarian kita dari dosa dan maksiat. Kita meninggalkan dosa dan maksiat. Semua itu kita hayati dengan keseimbangan, upaya menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa harap, antara harapan untuk masuk surga dan rasa takut dari api neraka. Kita upayakan untuk kita seimbangkan. Jangan selalu mengatakan bahwa kita pasti masuk surga. Jangan juga selalu mengatakan bahwa kita pasti masuk neraka. Karena itu kita perlu untuk seimbangkan. Tidak ada jaminan bahwa kita masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada jaminan. Makanya kita mesti berharap masuk surga dan takut pada api neraka. Takut kalau Allah tidak menerima amal kita. Takut kalau Allah tidak mengampuni dosa kita. Takut kalau Allah tidak mengampuni dosa kita. Karena itu, kita selalu merasakan bahwa surga dekat, neraka juga dekat. Surga dekat, neraka juga dekat. Surga mudah, neraka juga mudah. Karena itu, semestinya mudah kita mengamalkan amal-amal surga, dan semestinya juga mudah kita menjauhi dosa yang bisa memasukkan kita ke dalam api neraka. Keseimbangan antara ar-raja wal khauf, inilah yang kita hayati sebagai pengamalan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang kita hayati dalam doa-doa kita memohon surga dan memohon agar kita diselamatkan dari api neraka. Inilah yang kita hayati ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak hanya sampai di situ, tapi waqina azabannar. Karena kita dididik agar kita takut pada api neraka. Waqina azabannar. Kita tidak hanya berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, tapi juga ditambah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Minta perlindungan dari api neraka. Bukan hanya minta surga, tapi minta perlindungan dari api neraka. Karena banyak nanti orang yang
masuk surga setelah melalui neraka. Masuk neraka dulu, kemudian masuk surga. Kita minta perlindungan dari api neraka. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga tanpa lewat neraka, tanpa harus disiksa di neraka. Makanya kita berdoa, minta surga dan minta perlindungan dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk mengamalkan yang terbaik dari yang kita dengarkan dan yang kita ucapkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.